فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan muqaddimah Sahih Muslim, dan insyaallah ta'ala mulai malam hari ini kita akan masuk pada inti dari kitab Sahih Muslim ini, yang padanya faedah yang sangat banyak insyaallah ta'ala. Dan kita membahas kitab Sahih Muslim ini, akhwani fillah, sebagaimana dulu telah kita sebutkan, di antara alasan utamanya karena bagusnya susunan yang ditempuh oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya tersebut. Selain kesepakatan di kalangan para immah bahwasanya kitab ini termasuk salah satu dari dua kitab yang disepakati tentang kesahihannya, walaupun sebagaimana tabiat semua karangan-karangan manusia mesti ada sisi kekurangan. Dan itulah nanti dalam kita mempelajari kitab ini akan kita dapati ada sebagian hadis-hadis yang dikritisi oleh para imam dan masuk dalam deretan hadis yang dilemahkan. Tapi itu sangat sedikit dibandingkan dengan riwayat-riwayat sahih yang ada dalam kitab tersebut. Dan kita masuk pada kitab yang pertama dalam Sahih Muslim ini, yaitu Kitabul Iman. Imam Muslim rahimahullah ta'ala memulai sahihnya dengan Kitabul Iman dikarenakan perkara iman, akhwani fillah, merupakan pondasi utama. Tanpa lurusnya seseorang dari sisi keimanan, tidak akan bermanfaat semua amalan-amalan yang dia lakukan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Ibnu Jud'an, seorang yang dikenal memiliki amalan yang bagus di masa jahiliyah, kana yasilur rahim wa yut'imul miskin, dulu suka menyambung hubungan rahim, suka memberi makan orang-orang miskin. Fahal dzaka nafi'u, apakah yang demikian itu bermanfaat baginya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, la, innahu lam yakul yauman rabbighfir li khati'ati yaumaddin. Karena dia sama sekali belum pernah mengatakan dalam hari-hari di dunia ketika hidup, mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah aku di hari pembalasan kelak. Karena tidak beriman. Kemudian juga dikarenakan perkara iman, akhwani fillah, merupakan perkara yang
Dengannya seseorang akan terselamatkan dari berbagai macam kecelakaan, dari berbagai macam bencana, terutama bencana dari sisi akidahnya. Kapan saja seorang jahil terhadap iman yang sahih, maka sangat rentan dia tersebut dalam kebinasaan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam kisah dalam hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Hunain, kemudian melewati sebuah pohon yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin yang mereka namai dengan Dzatu Anwat. Karena pohon ini digunakan oleh orang-orang musyrikin sebagai pohon keramat. Dinamakan Dzatu Anwat karena pohon ini memiliki kekhususan, yaitu digantungkan di situ senjata-senjata orang-orang musyrik untuk ngalap berkah. Memiliki keyakinan kufur pada pohon tersebut, mampu menimpakan kemanfaatan atau mencabut kemandaratan. Maka para sahabat yang baru masuk Islam, karena saat itu ketika mau berangkat ke perang Hunain ini sebelum Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah? Indah ya Muhammad. Tapi perang Hunain setelah Fathu Makkah, di mana Rasulullah SAW setelah membuka kota Makkah saat itu, kemudian berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan di antara para sahabat yang baru masuk Islam tersebut kemudian bergabung bersama pasukan Nabi SAW untuk melanjutkan jihad berikutnya menuju ke Hunain. Sehingga dalam peperangan Hunain ini, ikhwan, terdapat pasukan gabungan yang besar kaum muslimin yang berasal dari Madinah, kemudian yang dari Mekah, kemudian yang dari luar Mekah yang baru masuk Islam dari kalangan Tulaqa. Sehingga saking banyaknya jumlah yang belum pernah kaum muslimin memiliki jumlah seperti itu, sampai muncul pada sebagian pasukan saat itu bahwasanya setelah ini kita tidak akan terkalahkan. Ujub, merasa bangga dengan banyaknya jumlah, dan dengan sebab itu Allah tegur. Sehingga di awal peperangan Hunain kaum muslimin terpukul mundur. Cuman bukan itu yang menjadi inti dari kisah perang Hunain ini, ikhwan. Yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, yang menunjukkan bahwasanya pengilmuan, pengetahuan dan kekokohan tentang masalah iman merupakan sebab seorang selamat dari bencana. Dan sebaliknya, kalau seorang jahil berkaitan dengan masalah iman dan akidah yang lurus, sebab seorang terjatuh dalam bencana. Yaitu kisahnya masih ketika rombongan kaum muslimin dalam perjalanan menuju Hunain dan melewati Dzatu Anwat ini. Maka sebagian yang baru-baru masuk Islam mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana Dzata Anwat kama lahum Dzatu Anwat." Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami, buatkanlah untuk kami Dzatu Anwat, sebagaimana orang-orang musyrikin juga memiliki Dzatu Anwat. Maka Nabi SAW kemudian
mengingkari dengan tegas, subhanallah, hadza kama qala qaum Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Maha suci Allah dari permintaan kalian ini. Ini persis seperti apa yang dikatakan oleh kaum Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan yang banyak. Walladzi nafsi biyadihi la tarakabunna sunnata man kana qablakum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian. Pada hadis ini akhwani fillah, para ulama mengambil istinbat. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadha dalilun ala afatil jahli wa anna al-insana qad yaqa'u fi syirki bisababil jahl wa fihi al-hathu ala ta'allumil aqidah wa ma'rifatiha wat tabassuru fiha wat tabassuri fiha. Di sini dalil menunjukkan bahayanya kebodohan, ya kan? Bodoh, kejahilan tentang akidah yang benar dan iman yang sahih. Bahwasanya seseorang itu terkadang jatuh dalam kesyirikan karena sebab kejahilan, kebodohan. Dan juga pada hadis ini dorongan untuk seorang mempelajari akidah dan berusaha mengetahuinya, mengilmuinya dan betul-betul memiliki pengetahuan tentangnya. Khasyata an yaqa'a al-insanu fi mithli ma waqa'a fihi haula. Karena khawatir terjatuh semisal apa-apa yang mereka itu telah terjatuh padanya. Dan alhamdulillah saat itu mereka berada di bawah bimbingan Nabi, dan mereka punya uzur karena baru masuk Islam, sehingga segera diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya permintaan mereka itu permintaan kufur, karena disamakan seperti meminta untuk dibuatkan sesembahan selain Allah. Makanya mengedepankan pembahasan dan pembelajaran tentang masalah iman merupakan perkara yang penting, dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Sebagaimana hadis dari riwayat Jundub bin Abdillah dalam Sunan Ibnu Majah dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihul Musnad, juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Ibnu Majah. Kata Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fidyanun hazawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami saat itu pemuda-pemuda belia, fityanun hazawirah, pemuda belia menjelang umur-umur balik atau dekat dengan itu. Maka kami pun mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Ini menunjukkan pentingnya perkara iman dan hendaknya dikedepankan dari cabang-cabang ilmu yang lain. Karena ilmu begitu luas, akhwan. Kalau seorang tidak memiliki skala prioritas mana yang hendaknya dikedepankan, maka akan kacau. Dan dalam hadis ini juga contoh bagaimana para sahabat dalam menuntut ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh metode tadarruj, yaitu bertahap. Minal aham fal aham, dari yang paling pentingnya kemudian yang penting berikutnya.
Iman dan Al-Quran kedua-duanya penting. Tapi kata mereka, kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran, kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka bertambahlah dengannya keimanan kami. Nah, ini sebagian sebab kenapa para a'immah, dan dalam kitab yang kita bahas ini yaitu dalam Sahih Muslim, dikedepankan pembahasan kitabul iman dari pembahasan-pembahasan yang lain. Dan mereka-mereka yang menempuh metode seperti ini, ya kawan, yang memberikan perhatian tentang permasalahan iman, permasalahan akidah yang sahih dari sisi pengilmuan, kemudian dari sisi pengamalan, dan dari sisi dakwah, pada hakikatnya itulah para pengikut Rasul yang sejati. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira." Yang dalam ayat ini dikatakan oleh Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah taala dalam Irsyad ila Sahihil I'tiqad, fal ayatul karimah tadullu ala ahammiyati ma'rifatil aqidatil islamiyyati wad da'wati ilaiha wa anna atba'ar rasul sallallahu alaihi wasallam hum man iktada bihi fi dzalika wattasafa bis sifatain al-ilmi bil aqidah wad da'wati ilaiha. Ini ayat tersebut menunjukkan pentingnya mengetahui akidah yang sahih dan menyeru kepadanya, dan menunjukkan bahwasanya pengikut para rasul yang sejati, mereka itulah yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hal tersebut dan bersifat dengan dua sifat, yaitu mengilmui tentang akidah, mengilmui tentang iman yang benar, dan mendakwahkannya. Kemudian kata beliau, wa anna man lam yata'allam ahkamal aqidah wa yahtamma biha wa yad'u ilaiha falaysa min adba'ir rasuli 'alal haqiqah. Dan bahwasanya siapa saja yang tidak mau mempelajari hukum-hukum seputar akidah, seputar keimanan, dan tidak memberikan perhatian tentangnya dan tidak mendakwahkan manusia kepadanya, falaisa min adba'ir rasuli 'alal haqiqah, maka dia sebenarnya bukan pengikut Rasul yang hakiki. Wa in kana min atba'ihi 'ala sabilil intisabi wad da'wa, walaupun dia masuk dalam kategori pengikut Rasul dalam penisbatan dan dalam pengakuan, tapi sejatinya belum. Maka ini juga dorongan bagi kita khonifillah untuk betul-betul memberikan ihtimam, memberikan perhatian, dan berusaha untuk betul-betul memahami dengan pemahaman yang kokoh, pemahaman yang benar tentang permasalahan iman. Naam. Taib. Imam Muslim rahimahullah taala katakan di sini kitabul iman. Dan dalam Sahih Muslim perlu diketahui yang ditetapkan oleh Imam Muslim, ikhwan, sebelum hadis-hadis hanyalah apa? Pembagian dengan apa? Judul kitab per kitab. Kitabul iman, kitabut taharah, dan seterusnya. Adapun bab, Imam Muslim rahimahullah ta'ala tidak memberikan pada hadis-hadis yang beliau bawakan dalam sahihnya ini bab-bab tertentu. Jadi beliau sebutkan secara runtut hadis-hadis tanpa menetapkan bab demi bab. Yang ada hanya apa? Kitab.
yaitu Kitabul Iman. Setelah itu beliau sebutkan hadis-hadis secara keseluruhan. Lalu bab yang masyhur yang ada dalam cetakan kitab Sahih Muslim itu dari siapa? Nah, kebanyakan cetakan-cetakan yang ada mengambil judul bab dari apa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau. Makanya bab ikhwani fillah bukan dari Imam Muslim, tapi bab dari apa? Dari selain beliau, dan yang masyhur adalah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarahnya. Berbeda dengan Sahih Bukhari. Yang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya memberikan bab demi bab, bahkan bab-bab dalam Sahih Bukhari mencerminkan fikih dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita baca yang pertama, ikhwan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu bayanil imani wal islami wal ihsan wa wujubil imani bi itsbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala wa bayanid dalili ala at-tabarri mimman la yu'minu bil qadari wa ighlazil qawli fi haqqih. Babnya panjang karena Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berusaha untuk mencakup pada bab yang beliau buat faedah-faedah pokok dari hadis. Bab yang pertama ini bab menjelaskan tentang keimanan, keislaman dan ihsan, serta wajibnya untuk beriman dan menetapkan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, serta penjelasan tentang dalil untuk berlepas diri dari orang yang tidak beriman terhadap takdir dan perkataan keras pada orang yang demikian keadaannya. Dan insyaallah ta'ala akan kita sebutkan pendalilan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan bab ini pada masing-masing lafaz dalam hadis ketika kita melewatinya. Karena hadis yang pertama ini akhwani fillah cukup panjang dan insyaallah mayoritas sudah menghafalnya. Jadi dikenal dengan hadis Jibril. Cuma di sini kita akan membahas dengan sanadnya. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani Abu Khaythamah Zuhair ibn Harb qala haddatsana Waqi' an Kahmas an Abdullah ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mar. Maksudnya tahwilus sanad. Tahwilus sanad. Sanadnya diubah oleh Imam Muslim bahwasanya beliau memiliki jalan yang lain untuk hadis ini. Wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'ad al-Anbari wa hadha hadithuhu qala haddatsana abi qala haddatsana Kahmas. Jadi bertemu pada Kahmas. Imam Muslim memiliki jalan yang lain dari Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari dari bapaknya. Yang bertemu pada guru satu yaitu Kahmas an Ibni Buraidah an Yahya bin Ya'mar. Taib. Sebelum kita masuk pada hadis, kita perhatikan dulu sanad ya kawan.
Sanad ini termasuk di antara sanad yang diperselisihkan, yang karenanya Imam Bukhari rahimahullahu taala tidak memasukkan riwayat ini dalam sahih beliau. Nah, jadi mungkin seorang bertanya, hadis ini sangat masyhur, hadis Jibril. Kenapa Imam Bukhari rahimahullahu taala tidak mau memasukkan hadis ini dalam sahihnya? Nah, di antara jawaban ringkas saya khonifillah, dikarenakan pada sanad hadis ini ada ikhtilaf, ada hal yang diperselisihkan. Walaupun yang rajih sebagaimana yang dipilih oleh Imam Muslim rahimahullah taala bahwasanya hadisnya sahih, riwayatnya sahih, sebagaimana nanti akan kita lihat perawinya satu persatu. Abu Khaythamah Zuhair bin Harb, guru dari Imam Muslim rahimahullah taala khonifillah, yang beliau banyak mengambil darinya. Nah, seorang thiqatun thabtun, dan akan banyak kita lewati penyebutan beliau ini dalam kitab Sahih Muslim ini. Adapun Ubaidullah bin Mu'ad al-Ambari, yang juga Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengambil darinya pada sanad yang kedua, seorang thiqatun hafidh, sedangkan bapaknya an Abi, yaitu Mu'ad bin Mu'ad al-Ambari, juga seorang thiqatun mutqin. Adapun Waqi', yang dimaksud adalah Waqi' Ibnul Jarrah Ibni Malih Ar-Ru'asi, thiqatun hafidhun abid. Dan kisah yang masyhur antara beliau dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika Imam Syafi'i mengeluhkan tentang hafalan beliau, syakautu ila Waqi'a su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluhkan kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, dan beliau memberikan bimbingan kepadaku agar meninggalkan kemaksiatan. Dan ini nasihat ulama kepada ulama, bahwasanya ilmu din bukan sekadar modal kecerdasan, bukan sekadar modal IQ yang tinggi, tidak. Nah, tapi butuh kejujuran, butuh ketakwaan. Nah, dan itu sebab utama untuk seorang meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Kemudian beliau mengkhabarkan kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada seorang pelaku kemaksiatan. Nah, dua jalur ini ya ikhwan, yang datang dari jalan Waqi', kemudian datang dari jalan Mu'ad al-Ambari, nah, sama-sama berujung pada Kahmas. Nah, Kahmas di sini namanya adalah Kahmas Ibnul Hasan At-Tamimi Al-Basri, seorang thiqah.
Nah, pada beliau ini ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama jarh wa ta'dil. As-Saji mengatakan saduqun yahim dan menukilkan bahwasanya Ibnu Ma'in melemahkannya. Namun yang rajih beliau tidak turun dari tingkatan thiqah. Bahkan sebagian para imam mengatakan thiqatun thiqah, yaitu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sehingga perselisihan pada derajat Kahmas Ibnul Hasan tidak bermadarat. An Abdullah bin Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami seorang thiqah juga yang meriwayatkan dari beberapa sahabat, meriwayatkan dari ayahnya Buraidah, juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya. Memiliki saudara yang juga ahli hadis yaitu Sulaiman, dan bahkan Sulaiman ibnu Buraidah lebih dipilih oleh para a'immah dari sisi kekuatan dalam meriwayatkan. Nah, dari deretan para perawi ini kawan jelas riwayat dari thiqah dan terpenuhi syarat hadis yang sahih. An Yahya ibn Ya'mar, seorang tabi'i. Yahya ibn Ya'mar dengan memfathah mim. Abu Sulaiman Al-Qaisi Thummal Marwazi, seorang qadhi di negeri tersebut, dikenal dengan kefasihan dan thiqah. Dikatakan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala, Yahya ibn Ya'mar faqihun adibun nahwiyun mubarriz tabi'i, seorang ahli fikih. Ini juga menunjukkan keutamaan, di mana seorang dikenal sebagai ahli hadis juga seorang yang faqih. Karena tidak semua ikhwan seorang meriwayatkan hadis itu bisa memahami dan masuk kategori yang faqih. Dan ini keutamaan di atas keutamaan, karena berarti dia kuat dalam periwayatan, juga kuat dalam pemahaman. Dan indahnya yang dicontoh kawan, seorang ketika memahami dalil bukan hanya tahu lafadznya, menghafal lafadznya, tapi juga hendaknya tahu bagaimana cara mengambil istinbat darinya. Juga dikenal dengan apa? Kekuatan dalam ilmu nahwu. Nahwiyun mubarriz, seorang ahli nahwu yang terkemuka. Naam, wa akhadha an-nahwa an Abil Aswad ad-Du'ali. Sebagian membaca ad-Dili, mengambil nahwu dari Abul Aswad ad-Dili atau ad-Du'ali. Ingat kisahnya? Dia termasuk tokoh utama dalam asal usul apa? Peletakan kaidah-kaidah nahwu.
Sebagaimana dulu telah kita sebutkan bahwasanya di antara riwayat yang masyhur, kenapa kemudian muncul pembukuan kaidah-kaidah nahwu dalam kitab khusus. Asal usulnya adalah kisah Abul Aswad Ad-Dili ini bersama dengan putrinya. Ketika sang putri melihat ke langit dan ingin mengungkapkan kepada sang ayah, ingin mengungkapkan dengan ungkapan ketakjuban betapa bagusnya bintang-bintang atau betapa bagusnya langit ini, betapa indahnya langit ini. Tapi ternyata dia salah mengungkapkan. Dia mengungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Maka dijawab oleh sang ayah, karena dianggapnya itu pertanyaan, dijawab dengan apa? Jawaban nujumuha. Bagaimana indak? Sekarang ungkapannya, ingat Rifki. Ma ahsan as-sama. Ma ahsan as-sama. Ini 3 katanya. Harokatnya bagaimana? Yang menunjukkan ungkapan pertanyaan. Taib. Dia ungkapkan ma ahsanus samai, apa? Yang paling bagus di langit. Maka dijawab oleh sang ayah, nujumuha, bintang-bintangnya. Maka jangan mengatakan, bukan itu yang aku maksud, wahai bapak. Aku maksudkan adalah ta'ajub. Maka baru di situ terbetik pada Abul Aswad Ad-Dili rahimahullahu taala untuk apa? Untuk membukukan kaidah-kaidah nahwu agar generasi yang belakangan tidak semakin jauh lagi kesalahan-kesalahannya dan lahannya. Ini sebagian riwayat dan itu yang masyhur. Adapun dari segi keabsahannya, wallahu taala alam. Padahal harusnya seorang mengungkapkan bagaimana? Ma ahsanas samaa, betapa bagusnya langit ini. Beda harokat, beda makna. Ini Abul Aswad Ad-Dili. Dan Imam Yahya Ibn Ya'mar mengambil nahwu dari beliau. Taib. Qala kana awwala man qala fil qadari bil Basrati Ma'badunil Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamirain. Dulu orang yang pertama kali memunculkan pembicaraan batil dan bid'ah seputar permasalahan takdir di negeri Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Ini faedah yang memunculkan pertama kali pemahaman Qadariyah di negeri Basrah, Ma'bad al-Juhani. Maka aku pun berangkat bersama dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berhaji atau berumrah. Faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yakunu haula'i fil qadar. Maka kami pun mengatakan dalam hati kami, seandainya kami bertemu dengan salah seorang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan bertanya kepadanya tentang apa-apa yang mereka katakan seputar permasalahan takdir.
Di sini contoh bagi kita semua, ikhwani fillah, bahwasanya termasuk bimbingan para salaf adalah apa? Merujuk kepada para ulama berkaitan dengan fitnah-fitnah yang muncul. Bahkan mereka menempuh jalan yang panjang dari Basrah. Pada saat itu, dengan kendaraan yang ada pada saat itu untuk berhaji dan berumrah agar bisa bertemu dengan ulama ummah yang saat itu adalah para sahabat. Berhaji berumrah untuk bertanya tentang permasalahan yang penting ini. Meminta bimbingan dari sahabat yang ada yang bisa mereka temui saat itu. Faufiqa lana Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma dakhilanil masjid. Maka kami diberi taufik bertepatan untuk bisa bertemu dengan Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab dalam keadaan dia saat itu sedang masuk ke masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi, ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Maka aku pun mengiringi beliau bersama dengan temanku. Dan ini termasuk juga adab ketika berjalan bersama dengan alim. Untuk apa mengiringinya? Salah satunya di samping kanan, dan yang lainnya di samping kirinya, tidak berada di depannya, tapi berusaha untuk di sekelilingnya. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Kemudian aku menyangka bahwasanya temanku akan menyerahkan pembicaraannya kepadaku. Ini juga menunjukkan, ikhwan, bahwasanya dalam mengungkapkan suatu hal tidak semuanya mampu. Tidak semuanya bisa untuk memberikan penggambaran yang jelas. Tidak semuanya mampu untuk memberikan penjelasan tentang suatu perkara secara gamblang. Maka di sini Yahya bin Ya'mar menegaskan bahwasanya temannya, dia sangka akan menyerahkan pembicaraan ini kepadanya karena kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Sebagaimana telah kita ketahui, Yahya bin Ya'mar memiliki memiliki keutamaan dari sisi adab, adibun nahwi. Jadi dikatakan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu taala, faqihun adibun nahwiyun mubarris. Sehingga pantas kalau kemudian pembicaraan diserahkan kepada beliau. Di sini juga penting, ikhwan, seorang untuk mengatur tutur kata, mengatur bahasa, karena dengan bahasa kita mampu mengungkapkan apa yang di hati. Mengungkapkan kebenaran tidak bisa untuk kita dari hati ke hati, tidak bisa, ya kan? Kebenaran itu butuh diungkapkan dengan lisan atau dengan tulisan. Tidak bisa kita ingin mendakwai manusia menyebarkan kebenaran dari hati ke hati tanpa kita ungkapkan dengan lisan kita. Maka mempelajari dan memperbagus bahasa juga perkara penting bagi para thalabatul ilm. Faqultu Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan memanggil dengan kunyah termasuk di antara kekhususan lughah Arabiyah. Dan itu termasuk panggilan pemuliaan. Sehingga tidak butuh embel-embel sebelumnya. Ketika memanggil langsung Abu Abdurrahman, ini dalam lughah Arabiyah sudah sopan, sudah bagus.
Dan ini tidak ada dan tidak dijumpai pada lughah-lughah yang lain. Penggunaan kunyah. Wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilm wa dzakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna an la qadar. Sungguh telah nampak dan muncul dari arah kami manusia, yaitu di negeri Basrah, muncul orang-orang yang mereka membaca Al-Quran dan bergelut dengan ilmu. Dan Yahya bin Ya'mur menyebutkan tentang keadaan mereka. Wa dzakara min sya'nihim, disebutkan, diceritakan. Wa annahum yaz'umuna alla qadar, dan mereka berkeyakinan, dan keyakinan mereka ini diungkapkan oleh Yahya bin Ya'mur dengan za'am, menunjukkan apa? Keyakinan yang batil. Yaz'umun, mereka meyakini itu, tapi apa? Keyakinan yang tidak dibangun di atas dalil, sehingga sekedar prasangka saja. Mereka menyangka bahwasanya tidak ada takdir, yaitu orang-orang itu berkeyakinan tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya perkara di jagat raya ini sifatnya unuf, yaitu datang tiba-tiba, tidak berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya terjadi begitu saja. Nah, setelah dilaporkan tentang keadaan kaum tersebut, maka Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Apabila engkau bertemu dengan mereka itu kabarkanlah kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya saja salah seorang di antara mereka itu memiliki semisal gunung Uhud berupa emas, kemudian dia infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya infak tersebut sampai dia beriman terhadap takdir. Nah, sampai di sini akhwani fillah, penegasan dari sahabat yang mulia ini tentang hukum orang-orang Qadariyah, bahwasanya keyakinan Qadariyah keyakinan kufur, apalagi Qadariyah awal-awal yang dikenal dengan Qadariyatun Nufah. Karena Qadariyah bertingkat-tingkat akhwanifillah, dan yang mencapai tingkatan kafir diistilahkan oleh para ulama dengan Qadariyatun Nufah, ay nufatal ilmi. Firqah Qadariyah yang meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui secara terperinci perkara-perkara yang terjadi. Atau sebagian mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui perkara sampai terjadinya. Ini kafir. Nah, karena itulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang Qadariyah, maka hujat mereka tentang permasalahan ilmu. Kalau mereka menetapkan ilmu bagi Allah, bahwasanya Allah mengetahui semua perkara yang terjadi maupun sebelum terjadi, maka harusnya mereka beriman dengan takdir. Tapi kalau mereka tidak mengimani tentang masalah ilmu ini, berarti mereka kafir. Nah, dari potongan awal dari hadis ini akhwani fillah, terdapat beberapa pembahasan yang butuh kita pelajari. Yang pertama berkaitan dengan Ma'bad al-Juhani.
Ma'bad al-Juhani yang dikatakan di sini seorang tokoh ahli bid'ah yang muncul di negeri Basrah. Negeri Basrah, ikhwan, masuk pada saat ini dalam cakupan negeri Irak. Yang dikatakan oleh Imam As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, yuqalu al-Basrah qubbatul Islam wa khizanatul Arab, banaha Utbah ibn Ghazwan fi khilafati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini faedah berkaitan dengan negeri Basrah. Negeri Basrah dikenal, dikatakan sebagai kubbah Islam, dan kunci perbendaharaan Arab yang dibangun oleh Utbah ibnu Ghazwan pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab. Jadi kalau ditanya siapa yang membangun negeri Basrah, siapa? Siapa Mujahid? Utbah ibnu Ghazwan pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dibangun pada tahun 17 Hijriah. Kemudian baru dihuni oleh kaum muslimin ya pada tahun 18 Hijriah. Dan dikatakan oleh Imam As-Sam'ani, walam yu'badis sanamu qattu ala ardiha, tidak pernah diibadahi berhala satupun di atas negeri tersebut. Baik. Ini Basrah, masuk cakupan tanah Irak. Walaupun sebagian mengatakan walaysa laha hukmu, dan tidak memiliki hukum Irak, tapi masuk di cakupan tanahnya. Wallahu a'lam. Ma'bad al-Juhani ini memunculkan pemahaman Qadariyah pertama kali di negeri Basrah tersebut. Namanya Ma'bad ibnu Abdullah ibnu Uqaim al-Juhani. Dari sisi periwayatan, perhatikan akhwan, disinilah bahayanya bid'ah. Ketika telah masuk pada diri seseorang, walaupun dia awalnya dikenal memiliki memiliki keilmuan dan terpercaya pada periwayatan, tapi tatkala tersangkiti keyakinan bid'ah maka ditinggalkan. Disebutkan oleh Imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala, kana saduqan fil hadits wa kana awwala man takallama fil qadari bil Basrah wa kana ra'san fil qadari qadimal madinata fa afsada biha unasan. Dulu dia dipercaya seorang saduq dalam ilmu hadis, dan dia orang yang pertama kali berbicara tentang pemahaman Qadariyah di negeri Basrah dan menjadi menjadi gembong
Qadariyah pada masa itu di sana. Tiba di negeri Madinah dan merusak. Nah, dengan sebab pemahamannya ini manusia yang banyak. Taib. Dan disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala, hadithuhu salih wa madhabuhu radi. Riwayat hadisnya salih, diterima, bagus, tapi madhab akidahnya itu sangat buruk. Makanya seorang tidak aman untuk mengambil darinya. Oleh karena itulah para a'immah, di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, memberikan peringatan kepada umat, iyyakum wa ma'badan fa innahu dhallun mudhillun. Hati-hati kalian dari Ma'bad Al-Juhani ini, karena sungguhnya dia sesat dan menyesatkan. Dan juga datang yang semisal berupa tahdzir dari Ma'bad ini dari Imam Amr ibn Dinar, meriwayatkan dari Tawus bahwasanya Tawus mengatakan, ihdharu Ma'badan, tinggalkanlah oleh kalian, berhati-hatilah dari Ma'bad Al-Juhani ini. Taib, ini berkaitan dengan Ma'bad Al-Juhani yang dia seorang gembong dari pemahaman Qadariyah di negeri Basrah saat itu, akhwan. Adapun tentang silsilah Qadariyah ini sebagai faidah, dari mana Ma'bad kok sampai mengambil pemahaman batil tersebut? Naam, dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, awwalu man nataqa fil qadari rajulun min ahli al-Iraq yuqalu lahu Susan, kana nasraniyan fa aslam thumma tanassara. Orang yang pertama kali mengucapkan pemahaman Qadariyah seorang laki-laki dari penduduk Irak yang dinamakan Susan. Susan itu nama laki-laki, ya. Itu yang pertama kali mengucapkan pemahaman Qadariyah di negeri Irak, Susan namanya. Dia seorang Nasrani dulunya, kemudian masuk Islam, kemudian murtad lagi ke agama Nasrani. Dan ini juga, ikhwan, makar dari orang-orang kafir sejak zaman dahulu untuk merusak akidah kaum muslimin. Nah, mereka tidak segan-segan untuk mengaku muslim terlebih dahulu, masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Dan begitu banyak pemahaman-pemahaman sesat yang masuk ke dalam Islam dari arah ini. Keyakinan Rafidah ketika diruntut juga asalnya dari apa? Dari orang kafir, dari Yahudi. Dan ini sekarang silsilah Qadariyah diingat-ingat. Awalnya dari Susan, seorang Nasrani yang masuk Islam kemudian kembali ke agama Nasraniyah. Fa akhadha anhu Ma'bad Al-Juhani, kemudian mengambil dari Susan ini Ma'bad Al-Juhani. Dan ini musibah besar dia ketika apa? Terkecoh dengan seorang tokoh kesesatan. Wa akhadha Ghailan an Ma'bad, kemudian Ghailan mengambil dari Ma'bad. Taib, ini asal muasal pemahaman Qadariyah yang ternyata dari seorang Nasrani yang bernama Susan
kemudian diambil dari Ma'bad, kemudian diambil oleh Ma'bad al-Juhani, kemudian diteruskan oleh Ghailan. Tapi itu silsilahnya, kemudian tersebar. Dan keyakinan Qadariyah keyakinan yang batil. Nah, jadi ini termasuk di antara keyakinan bid'ah yang muncul awal-awal setelah apa? Keyakinan Khawarij, setelah bid'ah Khawarij. Karena benih-benih bid'ah Khawarij telah muncul di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di masa sahabat muncul di antaranya keyakinan Qadariyah. Dan Ma'bad al-Juhani ini mati pada umur setelah mencapai 80 tahun atau 90 tahun. Dibunuh oleh Abdul Malik. Atau tahun ke-80 atau tahun ke-90. Taib. Jadi meninggalnya Ma'bad al-Juhani pada tahun ke-80. Ada yang mengatakan tahun ke-90. Dan sebab matinya dibunuh oleh Abdul Malik. Dan seburuk-buruk peninggalan adalah peninggalan kebid'ahan, yang manusia akan senantiasa mengingat buruknya apa yang dia tinggalkan. Adapun orang-orang yang tersesat dengannya, maka akan semakin terus-menerus menambah dosa dan beban atasnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah khonifillah, seorang muslim hendaknya berupaya tidak meninggalkan kecuali yang baik, tidak meninggalkan kecuali hal-hal yang diharapkan kemanfaatannya ketika dia sudah meninggalkan dunia ini, di mana dia berada di alam kuburnya. Dan ternyata terus-menerus aliran pahala sampai kepadanya, bukan aliran dosa. Ini yang diharapkan oleh setiap mukmin. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad. Dan dihafal sampai sini dulu ya kawan. Antum hafal sampai apa yang kita baca tadi. Adapun yang mampu seluruhnya maka khair. Barakallahu fiikum, naqtai bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.